Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu Lia dan teman-teman sekalian. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul pada kesempatan ini dalam keadaan sehat. Pada kesempatan kali ini, saya dan teman-teman saya dari kelompok 7 mata kuliah Kimia Organik 2 akan mempresentasikan salah satu senyawa yang termasuk dalam golongan lipid yaitu notkaton. Retkaton merupakan senyawa terpenoid yang banyak ditemukan pada buah grapefruit dan beberapa jenis tumbuhan lainnya. Senyawa ini dikenal sebagai komponen utama yang memberikan aroma khas pada grapefruit serta memiliki berbagai manfaat dan aplikasi di bidang pangan, kosmetik, hingga pengendalian serangga. Maka dari itu, melalui presentasi ini, kami akan membahas tentang struktur, sumber, fungsi, sintesis, dan aplikasinya. Demikian pembukaan dari saya. Mari kita mulai pembahasannya. Baik, sebelum itu kami akan memperkenalkan masing-masing diri sendiri, yaitu pertama dari saya sendiri, yaitu Tazkian Rafiza dengan NIM 1052408. Nama saya Novelita Pramestubiono dengan NIM 1052408. Dengan saya Putri Delima dengan NIM 105240222. Lalu dengan saya Dwi Kurniano Zahril dengan NIM 1052404. Saya Nadine Hewanandita dengan NIM 1052430. Saya Denila Surahayu dengan NIM 1052408. Saya Badril Aziz dengan NIM 105246062. Kemudian terdapat juga Viva Anjasari dengan NIM 105246060. Baik, di sini saya akan menyampaikan mengenai struktur, ciri, dan kelompok dari nutkaton. Struktur nutkaton sendiri dapat dilihat pada gambar di sebelah sini. Nutkaton ini merupakan salah satu senyawa yang termasuk ke dalam golongan lipid, yaitu kelompok terpenoid. Nutkaton ini tersusun dari 3 unit isoprena, sehingga diklasifikasikan ke dalam kelas sesquiterpen. Lalu dapat dilihat pada strukturnya, terdapat satu C karbonil yaitu keton, dan gugus keton ini dapat tereduksi menjadi suatu alkohol. Terdapat juga ikatan tangkap di bagian sini dan di bagian sini yang dapat mengalami reaksi adisi dan reaksi oksidasi. Dapat dilihat juga pada struktur nutkaton didominasi oleh senyawa-senyawa organik sehingga cenderung bersifat nonpolar dan kurang larut di dalam air. Eh, Berikutnya adalah penamaan. Dari senyawa ini terdapat dua jenis tata nama. Yang pertama, tata nama trivial, yaitu nama umum atau nama pasar yang biasa digunakan sehari-hari. Kemudian, ada nama IUPAC yang merupakan nama baku internasionalnya. Secara trivial, senyawa ini disebut nutketon. Secara IUPAC, senyawa ini disebut 4R, 4AS, 6R, 6 isopropenil, 4,4A dimetil, 4,4A, 5,6, 7,8 heksahidro, 2, 3H, neptalenon. Seperti yang tadi sudah dimention di awal, nutkaton ini utamanya berasal dari kulit buah jeruk bali atau grapefruit sebagai sumber alami utamanya. Tetapi tidak cuma di jeruk bali, nutkaton ini dapat ditemukan dari sumber-sumber lain seperti kulit jeruk nipis, akar vetiver, rimpang jahe, kayu cendana, biji kapulaga, dan juga serai wangi. Baik, yang selanjutnya adalah fungsi dan kegunaan dari nutkaton. Pada fungsi yang pertama yaitu untuk meningkatkan metabolisme lipid atau lemak.
kemudian merangsang oksidasi asam lemak untuk menghasilkan energi, kemudian membantu mengurangi akumulasi lemak dalam tubuh, memiliki aktivitas antioksidan dan antiinflamasi, dan yang terakhir untuk mendukung pengelolaan berat badan dan kesehatan metabolik. Oke, terima kasih kepada Pipa yang sudah menjelaskan untuk fungsi tadi. Nah, soalnya itu adalah penggunaannya. Untuk penggunaannya itu adalah yang pertama itu di industri pangan. Di industri pangan itu adalah sebagai pemberi aroma dan rasa khas jeruk bali atau grapefruit. Lalu ada yang kedua itu di produk kesehatan dan suplemen. Diteliti untuk mendukung metabolisme, lemak, dan pengendalian berat badan. Lalu ada di industri parfum dan kosmetik, itu sebagai bahan pewangi karena aromanya yang segar. Lalu yang terakhir adalah pengendalian serangga yang digunakan sebagai bahan aktif pada beberapa produk penolak atau pengendali serangga. Pada slide ini akan dijelaskan mengenai aplikasi lipid secara umum dan aplikasi Nutketon secara khusus. Untuk secara umum, mengaplikasikannya yang pertama sebagai sumber dan cadangan energi tubuh, yang kedua sebagai komponen utama membran sel, yang ketiga sebagai bahan baku hormon steroid, yang keempat sebagai untuk membantu penyerapan vitamin A, D, E, dan K, kemudian digunakan dalam industri pangan, kosmetik, dan farmasi. Selanjutnya adalah aplikasi dari Nutkaton itu sendiri, yaitu sebagai yang sudah dijelaskan tadi, bahwa Nutkaton ini adalah perisa alami dari buah grapefruit. Maka dari itu, Nutkaton ini sering digunakan sebagai perisa dan pewangi alami pada makanan dan minuman. Lalu bisa juga digunakan sebagai bahan parfum dan produk kosmetik, yaitu untuk wangi-wangiannya dan rasanya dan segala macamnya. Lalu terdapat juga berpotensi mendukung metabolisme lemak dan pengelolaan berat badan. Jadi ini juga bisa digunakan sebagai herbal dan obat-obatan untuk metabolisme dan kesehatan tubuh. Lalu Nutkaton ini juga memiliki aktivitas antioksidan dan antiinflamasi. Lalu Nutkaton ini juga bisa digunakan sebagai penolak dan pengendali serangga karena beberapa serangga itu sensitif terhadap wangi-wangian tertentu seperti wangi-wangian grapefruit. Jadi selanjutnya karena kita sudah mengetahui tentang namanya, mengetahui fungsi dan juga sumber dari Nutkaton sendiri, lalu bagaimana untuk sintesis Nutkaton ini? Nah, sintesis Nutkaton ini dimulai dari 3 molekul asetil koenzim A, yaitu melalui jalur mevalonat. Nantinya 2 molekul asetil koenzim A ini dan juga 1 molekul asetil koenzim A lainnya ini akan berkondensasi membentuk HMG koenzim A. Nanti HMG koenzim A yang kemudian direduksi ini menjadi mevalonat. Nah, mevalonat ini selanjutnya mengalami fosforilasi dan juga dekarboksilasi sehingga menghasilkan unit isopren aktif, yaitu isopentenyl pirofosfat, yaitu IPP. Nah, sebagian IPP ini nanti bakal diisomerisasi menjadi dimetilalil pirofosfat atau DMAPP. Nah, dari jalur mevalonat ini selain IPP dan juga DMAPP juga menghasilkan farnesil pirofosfat atau FPP. Nah, FPP ini juga yang nantinya kemudian mengalami reaksi siklisasi yang dikatalisis oleh enzim valence synthase sehingga menghasilkan valence. Nah, valence ini buat apa sih? Valence ini tuh prekursor utama di Nutkaton ini yang selanjutnya valensnya mengalami oksidasi bertahap. Nah, pertamanya itu nanti akan membentuk Nutkaton sebagai senyawa antara. Dari Nutkaton ini mengalami oksidasi lebih lanjut, jadinya gugus alkoholnya nanti berubah menjadi gugus keton dan menghasilkan Nutkaton. Seperti itu. Baik, demikian presentasi yang dapat kami sampaikan mengenai Nutkaton.
Dari pembahasan yang telah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa nutkaton merupakan senyawa terpenoid yang termasuk turunan lipid, berperan sebagai pemberi aroma khas pada grapefruit, serta memiliki berbagai manfaat dalam bidang pangan, kosmetik, dan pengendalian serangga. Terima kasih atas perhatian dan waktu yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.